Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Masih di subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Masuk ke pembelajaran keempat. Silakan anak-anak dengarkan dan tonton video ibu ini ya. Atas perhatiannya, terima kasih. Peroleh kemerdekaan Indonesia. Ayo kita pelajari pahlawan-pahlawan nasional tersebut. Di sini ada Kapiten Patimura. Nah, Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau ini lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura ini adik-adik bangkit memimpin rakyat Maluku untuk melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda ini menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda loh adik-adik pada saat itu. Nah, pada tahun 1817 perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Nah, perlawanan Patimura ini meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda ini akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaannya menjadi terbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Dan pada akhirnya Patimura itu tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817 dan Patimura ini menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, Kapiten Patimura ini termasuk salah satu pahlawan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, dia melawan Belanda. Nah, Belanda sendiri sudah menjajah Indonesia itu sekitar 3,5 abad adik-adik. Nah, 3,5 abad itu berapa tahun? Ya, sekitar 350 tahun. Sangat lama sekali. Banyak pahlawan kita yang gugur, yang rela mati untuk kemenangan, untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka melawan Belanda. Kita perlu memahami sejarah perjuangan para pahlawan bangsa. Berikut penggolongan pahlawan berdasarkan periode perjuangannya. Yang pertama, pahlawan perjuangan kemerdekaan. Para pahlawan perjuangan kemerdekaan berjuang melawan penjajah Portugis, Belanda, dan Inggris. Pahlawan perjuangan kemerdekaan diantaranya Cut Nyak Dien dari Aceh, Sultan Agung Tirtayasa dari Banten, dan Kapitan Patimura dari Maluku. Serta Pangeran Antasari melakukan penyerangan terhadap pasukan kolonial Belanda pada Perang Banjar. Yang kedua, pahlawan pergerakan nasional. Pahlawan pergerakan nasional berjuang dengan menumbuhkan semangat nasionalisme melawan penjajah. Pergerakan nasional muncul setelah berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Munculnya organisasi Budi Utomo mampu mempengaruhi sifat perjuangan bangsa Indonesia dari kedaerahan menjadi berwawasan. Beberapa pahlawan di pergerakan nasional Indonesia antara lain R.A. Kartini, Dr. Suetomo, dan Ki Hajar Dewantara. 3. Pahlawan kemerdekaan nasional. Pahlawan kemerdekaan nasional muncul seiring dengan hadirnya peristiwa proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Pahlawan kemerdekaan nasional diantaranya Dr. Muwardi, Dr. Swedarjo SH, dan Robert Walter Monginsidi, di mana Dr. Marwardi sendiri tokoh perjuangan kemerdekaan nasional
yang mendorong Soekarno untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Yang terakhir, pahlawan proklamasi kemerdekaan. Pahlawan proklamasi kemerdekaan berjuang untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Berkat kegigihan dan dukungan pejuang lain, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan itu sendiri dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua pahlawan proklamator tersebut kemudian diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Para pahlawan berjuang untuk mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia antara lain Portugis dan Belanda. Pada abad ke-14, rempah-rempah merupakan komoditas penting di Eropa. Rempah-rempah dibawa oleh pedagang dari Asia. Bangsa Eropa datang langsung ingin membeli ke tempat penghasil rempah-rempah yaitu Nusantara. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang masuknya bangsa Portugis dan Spanyol ke Nusantara. Portugis masuk ke Nusantara melalui Malaka. Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Pada tahun 1512, Portugis masuk ke Maluku. Maluku pada saat itu merupakan daerah kaya penghasil rempah-rempah. Selain Portugis, pada tahun 1521, Spanyol pun datang ke Maluku. Bangsa Spanyol singgah ke Nusantara setelah melakukan perjalanan ke Filipina. Portugis yang didukung pasukan Ternate menyerang benteng Spanyol di Tidore. Kemudian dilakukan perjanjian antar Portugis dan Spanyol. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Maluku dikuasai oleh Portugis, sedangkan Spanyol menguasai Filipina. Yang kedua, kedatangan Belanda di Nusantara. Bangsa Belanda masuk ke Nusantara melalui Selat Sunda pada tahun 1595. Armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser berangkat menuju Nusantara. Mereka menyusuri pantai barat Afrika, lalu sampai ke Tanjung Harapan. Di sana, mereka mengarungi Samudra Hindia dan masuk ke Nusantara melalui Selat Sunda, lalu tiba di Banten. Armada ini tidak diterima oleh rakyat Banten karena Belanda bersikap kasar. Cornelis de Houtman tiba kembali di negerinya pada tahun 1597 dan ia disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia. Selanjutnya, Bu akan menjelaskan tentang perlawanan terhadap bangsa Portugis. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara telah merugikan kegiatan perdagangan, ideologi, dan sosial budaya di Nusantara. Perlawanan terhadap Portugis dilakukan oleh Kesultanan Demak yang dipimpin langsung oleh putra mahkotanya yaitu Depati Unus. Pada tahun 1513, Demak mengarahkan kekuatan 100 kapal perang dengan ribuan prajurit untuk bergabung dengan pasukan dari Banten, Palembang, dan Aceh. Perlawanan terhadap Portugis juga dilakukan oleh Kesultanan Aceh. Pada tahun 1547, Aceh melakukan penyerangan pertama kali terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Penyerangan ini berhasil menenggelamkan 2 buah kapal Portugis yang berada di pelabuhan Malaka. Portugis kemudian mendapat bantuan dari Kesultanan Johor sehingga pasukan Aceh terpaksa menarik pasukan dari Malaka. Selanjutnya, yang D, Belanda menjajah Nusantara.
Masuknya Belanda ke Nusantara membuat Portugis tersingkir dari Nusantara. Para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia membuat persekutuan dengan nama VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Persekutuan ini memperkuat kedudukan mereka dalam mengatur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Pada awalnya, Belanda datang ke Nusantara bertujuan untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Belanda menjajah Nusantara dengan cara menerapkan tanam paksa dan monopoli dagang di Nusantara. Tanam paksa itu sendiri maksudnya memaksa petani untuk menanam tanaman perdagangan seperti tembakau, tebu, karet, coklat, kopi, dan kina. Pengaturan tanam ini bertujuan untuk menstabilkan harga agar petani merosot sehingga merugikan petani. Monopoli dagang juga dilakukan oleh Company Fox, di mana hanya pedagang Belanda saja yang boleh membeli hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan. Tanam paksa dan monopoli dagang sangat merugikan kaum pribumi. Di samping itu, Belanda juga mengatur pemerintahan serta memungut pajak terhadap kaum pribumi. Masyarakat saat itu sangat menderita. Akhirnya, hampir semua daerah melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun, perjuangan-perjuangan tersebut dengan mudah dapat dipadamkan oleh penjajah. Adapun faktor-faktor penyebab mudahnya VOC menguasai Nusantara, yang pertama, tidak adanya persatuan antara raja-raja di Nusantara. Raja-raja tersebut ada yang saling berebut kekuasaan seperti antara Mataram dan Banten. Yang kedua, peralatan perang Fox lebih lengkap dan lebih baik. Yang ketiga, Fox menjalani politik adu domba dan memecah belah kekurangan raja-raja Nusantara. Politik perang dilakukan untuk menguasai daerah. Politik adu domba dilakukan untuk menimbulkan persengketaan dan perang antar penguasa daerah di Nusantara, atau antar keluarga pengusaha di suatu kerajaan. Adu domba yang dilakukan, misalnya Raja Hasanuddin dari Makassar diadu dengan Aru Palaka, Raja Bugis pada tahun 1666 sampai 1669. Di Jawa terjadi perang perebutan tahta yang didalangi oleh Fox pada tahun 1709 sampai 1757. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Ibu akhiri, nasru minallah wa batun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.